Menjerat koruptor supaya jera. Perilaku korup pejabat daerah di tanah air layak disebut kronis. Ia sulit diberantas meski telah banyak yang masuk bui. Pejabat teranyar yang bebal malu dan takut itu ada di Karawang, Jawa Barat. Bupati Karawang, Ade Suara, bersama 2 orang lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat 18 Juli dini hari. Pada Kamis 17 Juli malam, di rumah dinas Ade juga telah ditangkap 5 orang lainnya, termasuk istri dan adik sang bupati. Dalam penangkapan itu, disita uang miliaran rupiah yang diduga merupakan alat penyuapan untuk pemberian izin lahan. Dengan operasi itu, berarti sejak Mei 2014, tiap bulan ada saja bupati yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Pada 7 Mei lalu, Bupati Bogor Rahmat Yassin ditangkap terkait dengan kasus izin rencana umum tata ruang Bogor, Puncak, dan Cianjur. Rahmat diduga menerima suap 4,5 miliar rupiah untuk tukar guling lahan hutan seluas 2.754 hektar are di Kabupaten Bogor. Sebulan setelahnya, pada Juni di Jakarta, Bupati Biak Mumfor Yesaya Sombuk ditangkap dengan modus ijon proyek. Berdasarkan kesaksian sendiri, Bupati menerima suap dalam 2 tahap dengan total uang haram sekitar 137.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Daftar hitam pejabat korup makin panjang jika dihitung sejak sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung digelar mulai 2004. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 318 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Sesungguhnya, tidak terlampau mengherankan bila semakin banyak pejabat korup. Bagaimana tidak, kebanyakan para pesakitan justru menerima vonis ringan. Belum lagi para koruptor masih dapat hidup mewah karena harta hasil korupsi masih dapat mereka nikmati. Masih dalam pekan ini misalnya, mantan wali kota gubernur Sumatera Selatan Edi Yusuf yang berbuat korup sehingga mengakibatkan kerugian negara 1,6 miliar rupiah hanya divonis 1,5 tahun. Edi menilap dana bantuan sosial saat menjabat Bupati Ogan Komering Ulu atau OKU pada tahun 2005-2010. Begitu pula vonis yang diterima Bupati Ogan Komering Ulu Julius Nawawi. Pada Kamis 17 Juli, Julius yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah saat menjabat Wakil Bupati OKU pada tahun 2008 hanya divonis 1,5 tahun penjara. Sudah saatnya sistem peradilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman maksimal bagi pejabat korup. Bukan itu saja, pemiskinan terhadap koruptor harus dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan sistem itu, justru terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang dia dapat bukan hasil tindak pidana. Dalam beberapa kasus, Pengadilan Tipikor memang telah menjatuhkan hukuman berat bagi pejabat korup serta menjerat mereka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, penerapannya belum konsisten sehingga belum mampu menghadirkan efek jera. Lebih jauh lagi, pemberantasan pejabat korup juga harus dilakukan sejak akarnya. Telah banyak ahli mengungkapkan bahwa pemilu kada langsung ikut menyuburkan praktik korupsi. Di beberapa daerah, pemilu kada secara langsung menyebabkan terlihatnya dinasti politik. Oleh karena itu, kita mendukung peninjauan ulang sistem pemilu kada langsung. Satu resep tak mungkin mujarab menyembuhkan sebuah penyakit kronis. Kita membutuhkan banyak resep agar penyembuhan dan pencegahan penyakit kronis bernama korupsi mujarab hasilnya.